Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-temanku semua. Ya, di sini kami dari kelompok 1 akan berdiskusi tentang perspektif sosiokultural dalam pengaruhnya dalam dunia pendidikan. Ya, sebelumnya perkenalkan kelompok kami dulu ya. Yang pertama saya Dion Rapanca. Saya Naskar Bindri. Saya Siwiras Kandias. Saya Rahmani Sinawati. Dan saya Oktaverika Asrowipa. Ya, langsung saja ya, kita akan berdiskusi tentang sosiokultural dalam pendidikan ya. Yang pertama mungkin dari Mbak Okta dulu, pengaruh sosialnya gimana Mbak menurut Mbak Okta? Oke, jadi perspektif sosial budaya, sosial, ekonomi dan politik ya. Menurut saya itu tidak secara langsung dapat mempengaruhi proses pembelajaran karena kan hal ini itu sebenarnya dapat mempengaruhi apabila dari guru dan peserta didik itu menganggap perbedaan perspektif sosial kultural itu sebagai hal yang negatif. Tapi ketika guru dan siswa memandang hal itu sebagai keberagaman yang positif, tentu akan menciptakan pembelajaran yang beragam dan bervariatif. Apakah Mbak Rama setuju Mbak pendapatnya Mbak Okta? Setuju. Karena perspektif sosial, ekonomi, politik, dan budaya itu kan mempengaruhi bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Jadi dengan adanya latar belakang itu bisa memunculkan pembelajaran yang bervariasi. Kalau Mbak Sini gimana Mbak Sini? Cocok dengan argumennya Mbak Okta. Jadi kalau dari segi sosial itu sangat berpengaruh ya, terutama ada interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, kemudian peserta didik dengan guru dan peserta didik dengan lingkungannya. Pasti akan mempengaruhi perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Ya, tambahannya gimana Mbak dari sisi sosialnya? Kalau menurut saya juga cocok setuju dengan pendapat dari Mbak Okta, Mbak Rama maupun Mbak Siwi bahwa antara faktor-faktor tersebut dengan pendidikan nasional itu memiliki keterkaitan. Nah, yang mana nanti keterkaitan tersebut sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kemudian dengan adanya faktor-faktor tersebut atau perbedaan tersebut itu dapat menumbuhkan semangat dalam pendidikan. Seperti itu. Berarti kesimpulannya gimana kalau dari sisi sosial? Kalau menurut saya pribadi itu kalau sosialnya bagus, itu nanti juga bagus juga pendidikannya Mbak. Ya. Jadi kalau peserta didik dari latar belakang sosial yang bagus, pasti nanti jalannya pembelajaran juga akan bagus. Seperti itu. Sekarang ekonomi dimulai dari Mbak Ana dulu. Gimana Mbak Ana? Kalau menurut saya antara faktor ekonomi dengan pembelajaran gitu ya Mas Ida. Yeah. Nah, antara faktor ekonomi dengan pembelajaran itu sebenarnya mempunyai keterkaitan. Karena dari tingkat ekonomi itu dapat menentukan sejauh mana anak itu akan melanjutkan pendidikan. Cuman di saat ini hal tersebut tidak menjadi kendala karena sekarang banyak juga faktor yang dapat membantu banyak hal bantuan gitu dari pendidikan dari anak untuk melanjutkan pendidikan itu. Jadi faktor ekonomi tidak menjadi halangan. Bukan yang utama ya. Ya. Tapi kalau Mbak Siri gimana Mbak Siri? Ya sebenarnya setuju juga, tapi ada beberapa kalau misalnya ada orang yang ekonominya biasa-biasa aja, cenderung menengah ke bawah, tapi tingkat kemampuan prestasi di akademiknya itu kurang. Kan kadang kalau orang menengah ke bawah itu akademiknya kurang, mau di non akademik mau ikut apa kan juga nggak bisa ya Mas ya. Iya betul. Nah jadi mungkin peran pemerintah dalam ekonomi itu sangat penting banget, kurang maksimal seperti itu. Mbak Ramah gimana Mbak Ramah? Kalau saya juga hampir sama sih, kalau faktor ekonomi itu kan mempengaruhi pembelajaran. Kayak misalnya siswa dengan ekonomi yang tinggi itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak juga. Gitu. Tapi kalau selama saya sekolah itu juga ada bantuan dari pemerintah yang bisa memudahkan saya untuk mendapatkan pendidikan. Jadi dari saya SD sampai SMA itu dibantu oleh pemerintah. Jadi selama saya SD sampai SMA itu dapat apa ya, kayak enggak bukan beasiswa tapi bantuan bukan jadi kayak semua siswa dalam satu kabupaten mungkin atau provinsi kali itu kan nggak bayar sama sekali kan, itu juga membantu dalam memperoleh pendidikan.
Ya Mbak Okta, terakhir ekonomi gimana Mbak? Saya mungkin dari segi ekonomi berdasarkan tadi yang pendapat itu memang bukan hal utama yang dapat mempengaruhi pembelajaran, tapi ada kasus beberapa yang memang sangat mempengaruhi di pembelajaran. Kalau saya pribadi, saya juga berpendapat ya sama seperti yang lain. Kalau orangnya dari ekonomi yang tinggi, dia itu memiliki kesempatannya besar. Ya karena mendukung kan. Jadi punya biaya untuk dia sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan ya ekonominya ke bawah itu juga bisa sekolah juga. Caranya dengan beasiswa. Jadi peran pemerintah di sangat penting ya dalam menyalurkan beasiswa-beasiswanya. Sekarang kalau dari sisi budaya, dimulai dari Mbak Rahma dulu gimana Mbak Rahma? Budaya itu terkait dengan apa ya? Kebiasaan. Ya, kebiasaan mungkin kalau ya kayak pola asuhnya orang tua itu kalau misalnya mendukung anak untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang baik, pasti siswa itu juga ada apa ya kayak kemauan lebih, ada dorongan dari orang tua sehingga anak itu bisa melanjutkan pendidikan dan pembelajaran yang baik kan. Tapi peran orang tua sangat penting. Iya. Jadi budaya anak itu dari Orang orang tua, tua. tapi juga dari lingkungan. Lingkungannya juga bisa. Kalau mungkin ada contoh yang lebih real Mbak Sini gimana dari contoh itu? Oh, dari budaya mungkin misalnya kalau dari orang tua mengajarkan dari Mbak ini nanti misalnya budaya di rumah itu misalnya cenderung menanamkan karakter ke anak tersebut itu disiplin atau enggak misalnya disiplin itu contohnya gini misalnya ada acara misalnya ada pilihannya antara kegiatan piknik atau pikniknya misalnya dari Senin. Iya. Nah, anaknya itu bingung pengen ikut pikniknya itu di acara misalnya acara lingkungan sekitar, piknik RT. Nah, tapi kan di hari Senin itu kan anaknya harus sekolah. Iya. Nah, orang tua harus memberi ketegasan ke anaknya, tetap sekolah, nggak usah ikut piknik. Itu nanti akan kebiasaan sampai dia besar, sampai dia dewasa mungkin akan mementingkan sekolah daripada jalan lainnya. Pokoknya kepentingan untuk menuntut ilmu lah intinya seperti itu. Mbak Okta, gimana Mbak? Contohnya kalau di luar Jawa itu kan budayanya kan sangat, maksudnya beragam banget kan. Ada mungkin ada yang nikah dini atau seperti apa gitu kan. Coba contohnya gimana? Oke, jadi salah satu faktor mungkin ya yang bisa mempengaruhi pendidikan dari budaya yang tadi di luar Jawa. Memang kebetulan ada yang banyak daerah di luar Jawa yang terutama yang sulit dijangkau gitu kan. Para perempuan, anak-anak perempuan itu sudah dipaksa untuk menikah dari orang tuanya pun juga menyetujui hal itu. Jadi sehingga mereka tidak berpikiran bahwa saya lahir sebagai seorang perempuan harus menuntut ilmu itu tidak ada pemikiran seperti itu. Adanya cuma saya lahir kemudian saya harus menikah melahirkan lagi. Itu budaya yang negatif ya. Iya. Ada stigma juga kalau perempuan ngapain sekolah tinggi. Iya. Gitu. Itu berarti stigmanya sangat Iya, bagus sangat ya. bagus. Sangat merusak moral. Sekarang Mbak Anda kesimpulannya gimana Mbak? Kalau Oke. dari sisi budaya. Baik, jadi kesimpulan tadi yang saya ambil dari semua pendapat kita itu bahwa kalau dari segi budaya itu ada keterkaitan antara budaya di lingkungan rumah dengan budaya di lingkungan sekitar gitu ya Mbak. Nah, sehingga budaya di lingkungan rumah, budaya di lingkungan sekitar itu akan berpengaruh bagi siswa. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Mbak Cindy, Mbak Rahma juga Mbak Okta bahwa pendidikan dari orang tua atau budaya dari orang tua itu berpengaruh juga bagi anak. Misalnya orang tua itu sudah berpikiran atau memang pendidikannya itu tinggi, mesti anaknya akan dituntut buat ikut berpendidikan yang tinggi. Tapi tidak semua seperti itu. Misalnya ada juga orang tua yang berpendidikan tidak terlalu tinggi, tapi membebaskan atau menuntut anaknya untuk berpendidikan tinggi. Begitu juga dengan lingkungannya. Jadi tidak semua juga lingkungan itu berpengaruh pada anak. Cuman ada beberapa kasus yang lingkungan itu berpengaruh bagi pendidikan anak. Kalau menurut Mas Yon? Menurut saya, itu sepakat seperti yang kalian sampaikan. Jadi kalau budaya itu juga sangat penting ya, sangat berhubungan erat juga sama pendidikan. Oh iya, nambahin Mas. Iya. Kalau budaya itu mungkin juga mempengaruhi tumbuhnya karakter dalam pendidikan kita.
Jadi intinya kalau budayanya bagus, si anak mendapatkan bagus terus pasti nanti juga bagus. Iya, Karakternya juga. Sekarang yang terakhir ini, yang tentang politik, apakah ada hubungannya antara politik sama pendidikan? Itu gimana hubungannya? Kalau menurut saya itu tentu ada. Ada. Iya ada itu, tapi fokusnya bukan langsung ke peserta didik, tapi melalui regulasi, melalui penanaman kurikulum seperti itu. Kemudian kan beberapa mungkin sebenarnya kita tidak tahu juga, tapi kemungkinan itu ada. Jadi penerapan kurikulum, kebijakan itu pasti ada kaitannya dengan partai politik lah atau keuntungan pihak tertentu seperti itu, sehingga akan mempengaruhi proses berjalannya pendidikan sendiri. Jadi kalau politik itu lebih ke kebijakan pemerintah. Iya. Mbak Siri mungkin contoh realnya gimana? Contohnya yang paling ini aja deh, kalau ganti menteri pasti ganti kurikulum. Wah. Atau enggak waktu pesta demokrasi itu kan yang di daerah terpencil itu kan menjadi kayak sebagai subjek untuk memenangkan pemilu gitu. Tapi janjinya gini ternyata enggak gitu. Mungkin dari yang Mungkin Mbak Rahma atau Mbak silakan. Politik. kalau politik itu juga kan terkait dengan kebijakan. Nah, kalau kebijakan pemerintah itu kan ada juga yang kalau dulu mungkin sekolah itu wajibnya dari sampai SM 12 tahun. Tapi kalau yang sekarang kan udah sampai yang SMA itu pokoknya nggak wajib. Ada yang awalnya 9 tahun. Sekarang 12 tahun. 12 tahun. Kan juga mempengaruhi kan ada juga yang kebijakan politik mungkin tadi tak singgung di bagian yang ekonomi kan. Iya. Itu kan ada daerah yang memberikan bantuan sehingga anak tuh nggak perlu membayar. Iya. Banyak Iya. Setuju tadi dengan pendapatnya Mbak Okta dan teman-teman bahwa politik itu berpengaruh bagi pendidikan, salah satunya adalah dengan kebijakan seperti kurikulum yang kita jalani sekarang, kurikulum Merdeka yang sebelumnya sudah berganti dari kurikulum 2013 dan sebelumnya lagi dari kurikulum KTSP seperti itu. Kemudian contoh lainnya juga dari adanya bantuan pendidikan dari pemerintah. Kalau menurut saya pribadi itu politik berpengaruh. Jadi pemerintah itu harus pintar-pintarnya dia mensosialisasikan. Jadi problemnya pemerintah itu disosialisasi. Jadi untuk keluarga yang menengah ke bawah itu kan kurang tentang informasi. Jadi peran pemerintah itu juga harus lebih tepat gitu. Jadi menjelaskan tidak hanya ke orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang tidak mampu juga dijelaskan. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi. Ada tambahan yang ini mungkin? Sudah ya? Sudah. Sekarang bahasan yang kedua, kita tentang kesiapan kita dalam mengajar sesuai dengan faktor-faktor tadi. Mungkin dari siapa dulu di sini? Mas Dion. Mas Dion? Iya. Ya, kesiapan saya jika melihat tentang hal-hal tadi itu ya. Jadi saya itu harus menyesuaikan. Jadi saya membuat pembelajaran itu yang menyesuaikan ke faktor-faktor itu. Karena dari peserta didik itu karena memiliki faktor latar belakang yang berbeda-beda. Kan ada yang ekonominya rendah, ada yang ekonominya tinggi, ada yang sosialnya bagus, ada yang tidak bagus seperti itu. Jadi kita membuat pembelajaran itu yang sesuai dengan semuanya gitu, mencakup semuanya. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada yang lain? Siapa? Mungkin dari saya sendiri, saya juga sependapat dengan yang disampaikan Mas Dion, harus menyesuaikan perspektif tadi ya. Tapi di sini kita juga harus perlu membangun rasa toleransi antar siswanya sendiri supaya perspektif atau perbedaan hal tersebut bukan menjadi halangan untuk mereka bersama-sama dalam meraih mimpinya. Mbak Siwi mungkin? Iya. Tadi benar sependapat sama Mas Dian sama Mbak Okta. Jadi mungkin harus memahaminya dulu. Jadi sebelum memahaminya itu dengan cara sebelum pembelajaran itu kita melakukan kayak survei atau membagikan angket, observasi latar belakangnya gimana, ekonominya gimana, budaya di rumahnya itu gimana. Nanti mungkin bisa mendukung ke pembelajaran. Iya. Mbak, sama Mbak Rahma atau Mbak? Sepakat sih sama Sepakat ya? karena kan kalau mau persiapan pembelajaran itu kan harus memahami dulu peserta didik dari Iya. latar belakang. Sepakat ya? Kira-kira kalau kita tidak memperhatikan hal itu apa yang terjadi Mbak Ana?
kalau kita tidak memperhatikan hal itu, pastinya peserta didik akan sulit untuk menemukan jati dirinya dan sulit akan menemukan menangkap materi yang kita berikan. Makanya kita harus sama-sama berupaya untuk meningkatkan kompetensi kita dan mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, betul Mbak ya. Mbak Rahma, terakhir ini Mbak Rahma. Ya, siap ya. Kalau menurut Mbak Rahma, guru itu strateginya itu harus gimana agar sesuai dengan itu? Apa yang harus dilakukan guru itu? Kalau dilihat dari latar belakangnya, berarti strategi guru itu harus menerapkan pembelajaran yang bisa mengakomodir semua yang dari sosial, budaya, ekonomi dan lainnya itu, sehingga nanti tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Mungkin ada Yang lain mungkin? Kalau itu misalkan guru ya, misalkan dalam pembelajaran itu salah ucapan gitu, menyinggung yang ekonominya kurang mampu. Nah itu menurut Mbak Siwi gimana? Kayak seperti itu? Ya, Membeda-beda. guru harus ini ya, harus gentle ya. Maksudnya yang pertama harus mengakui kesalahan, terus minta maaf sama peserta didik yang bersangkutan. Kalau udah seperti itu ya berusaha tidak mengulanginya. Jadi guru itu harus hati-hati ya. Iya. Soalnya ya itu karena latar belakangnya berbeda-beda. Sensitif. Nanti kalau salah ucap bisa sakit hati. Iya. Mungkin ada tambahan lain mungkin? Sudah ya? Ada. Iya, mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.